routing itu atau router itu untuk melakukan transmisi data di jaringan lokal. Jadi teman-teman bisa ngirim paket data atau ngirim eh, sesuatu yang dikirim lewat jaringan itu lewat router nama alatnya. Jadi routing itu proses buat nyari jalan. Nah, gampangnya gitu. Jadi kalau percabangan itu dia pakai switch atau hub, tapi kalau untuk yang fungsinya buat nyari jalan atau nyari jalur itu pakainya router. Oke, nah routing itu membawa paket dari satu node asal ke node tujuan melalui satu atau beberapa node lainnya. Nah, komputer A bergabung dengan jaringan 10.0.0 dengan IP 10.0.0.1. Jika A ingin berhubungan dengan B dan R, maka akan memeriksa tabel routing yang ada di komputernya. Jadi ini IP-nya si komputer A, ini B. Nah, ini ada 10.0 ini jalur 10.0.0.3 ini IP-nya si router. Kemudian ada kepala 20.0, ini kepalanya si router. Nah, ini semua itu harus didata atau terdata gitu, supaya bisa berkomunikasi. Dan ini harus dibedakan. Jadi dia itu nggak bisa kembar IP-nya. Jadi harus beda sama kayak nomor HP. Dia nggak bisa sama. Kemudian untuk jaringan 10.0.0.0 seperti ke 10.0.0.2 dan 10.0.0.3, maka interface yang digunakan untuk transmisi data adalah melalui jaringan lokal Ethernet. Nah, agar dapat berkomunikasi, maka A membutuhkan hardware address dari B. Untuk mendapatkan address tersebut, A melakukan ARP broadcast. Jadi, ini salah satu caranya. Kayak ini, apa namanya, kalau di teman-teman di laptop tuh bisa pakai CMD, kemudian eh, kayak ping atau list IP gitu. Nanti kalau di list IP itu akan muncul IP mana aja yang terhubung. A mengirim ARP request ke alamat broadcast. Nah, kalau teman-teman lihat, jadi nggak cuma IP, tapi juga ada alamat broadcastnya atau subnet max untuk menanyakan MAC address dari 10.0.0.2. Nah, kemudian B menjawab dan memberikan MAC address yang dimiliki, sehingga dapat bisa berkomunikasi. Jadi nggak cuma IP ya, tapi penting juga untuk tahu si MAC address-nya, supaya bisa dilakukan komunikasi. Dan jika non-lokal, bila A ingin berhubungan dengan C pada jaringan 20.0.0, maka A tidak dapat melakukan hal tersebut karena tabel routing di A tidak mempunyai informasi jaringan. Jadi di sini ini beda jaringan, makanya dia nggak bisa kedetek. Yang bisa kedetek sampai di sini aja nih, sampai 10.0.0.3. Kemudian agar komunikasi dapat dilakukan, maka administrator di A harus memberikan informasi ke tabel routing, yaitu bagaimana dapat mencapai jaringan 20.0.0.0 tersebut. Ada dua cara sebagai solusi, yaitu dengan memasukkan dan menyimpan tabel routing dengan static routing atau menggunakan default routing. Contoh static routingnya, artinya untuk mencapai simbol pada jaringan 20.0, maka harus terlebih dahulu dikirimkan ke 10.0.0.3.
karena IP ini adalah IP dari router. Nah, kelemahan konfigurasinya maka harus dibuat static routing yang baru. Karena itu bisa menggunakan default routing dan dynamic routing. Ini yang penting teman-teman tahu istilahnya dulu lah. Nanti eh, lebih detailnya lagi kalau teman-teman nanti di semester 6-7 ambil peminatan Sintel. Nah, kita aplikasiin ini di jaringan yang eh, sesungguhnya nanti pas teman-teman bikin tugas besar. Kemudian default routing umumnya direpresentasikan melalui jaringan 0.0.0. Bila A menerima jaringan tujuan yang tidak terdaftar pada tabel routing, maka A akan menggunakan default routing. Nah, default routing tidak lain adalah, sorry, default routing tidak lain adalah static routing dengan tujuan 0.0.0. Bila diteliti lebih lanjut, maka tabel routing berada di R adalah sebagai berikut. Nih, jadi tujuannya mana, terus jalurnya via-nya itu maksudnya jalur atau dia itu harus lewat mana. Jadi kalau kita pakai router, itu kita harus kasih tahu dia jalurnya lewat mana. Bisa juga misalnya dia dikasih instruksi bahwa harus mencari titik terpendek gitu. Nah, nanti dia akan cari tuh titik terpendek yang akan dia lewatin. Ketika titik terpendek ini gangguan, maka selanjutnya dia harus lewat mana. Nah, itu juga dibikin. Kalau di MRT, karena proyek baru ya, baru 2019 diresmiin, maka untuk hubungan antara stasiun dengan stasiun yang lain tuh semua udah pakai router gitu. Jadi punya alat namanya DTS sama GNS. Nah, itu dia pakai router. Jadi kita kasih dia beberapa instruksi jalan ketika gangguan terjadi. Makanya ketika ada gangguan, jaringan yang lain udah siap backup. Sifatnya hot standby. Kalau di KAI, dulu dia masih point to point. Karena memang kalau di KAI itu lebih hubungan antara satu stasiun dengan stasiun yang lain. Yang penting dia terkonek. Jadi point to point. Terus banyak perangkat yang udah tua. Makanya memang eh, teknologinya juga nggak se-expert sekarang. Kalau mau ngeganti semuanya susah karena biayanya mahal, terus nggak bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi harus pelan-pelan. Nah, kalau di KAI routingnya belum se-expert ini kalau di sinyalnya ya. Tapi kalau untuk masalah tiketing gitu jauh lebih expert yang di KAI daripada MRT. Oke, nah router adalah peralatan jaringan yang menghubungkan satu jaringan dengan jaringan lainnya. Dengan demikian, router minimal mempunyai dua network interface. Ini ya. Jadi untuk menghubungkan jaringan dengan jaringan lain, ini dia terhubung ke 30.0 sama 10.0. Nah, hubungan antar router dia pakai yang 20.0 gitu. Jadi harapannya mata kuliah ini saya nanti teman-teman kalau belum terlalu paham silahkan baca. Ini udah dibikin selengkap banget. Teman-teman tinggal baca. Ini harusnya secara logika udah masuk gitu. Intinya harus dibedain ya. Ketika udah masuk router, hubungan antar router, kemudian dari router yang lain ke komputer itu dibedain. Nah, ini lebih expert lagi kalau bisa dipisah-pisah nih kelas IP-nya. Terus pada contoh terdapat tiga buah jaringan, 10.0, 20.0, sama 30.0. Maka routing tabel ini seperti ini. Jadi tabel routing 1, 10.0 ke 10.0.1 lewatnya Ethernet. Ini ke sini, ini lewatnya Ethernet. Kemudian 20 ke 21 pakainya serial. Ke 20 ke 21 dia pakai serial. Jadi jenis kabel. Ethernet, serial, itu jenis kabel. Ethernet itu kabelan. Kalau teman-teman masih ada yang
Bingung. Terus tabel routing 2, 30 ke 30.001 pakai Ethernet, dari 20 ke 20.002 pakai serial. Jadi kabelnya itu beda juga gitu. Tapi kalau misalnya mau pakai Ethernet semua bisa. Tapi kalau Ethernet kabelan itu secara penggunaan dia nggak bisa lebih dari 100 meter. Jadi kalau teman-teman mau pakai kabelan itu nggak bisa lebih dari 100 meter. Kalau udah lebih dari 100 meter, data yang dikirimkan rusak. Nah, data yang dikirim itu kan kalau pakai Ethernet atau kabelan itu kan data digital ya. Nah, yang bikin rusak itu apa? Yang bikin rusak kalau data digital itu kita mengenal namanya bit error rate. Jadi dari data-data yang dikirim itu bentuknya bit. Bit itu angka 0 sama 1. Tapi kalau ada 4 angka, 0111 gitu kan itu 4 ya. 4 bit itu jadinya hexa. Nah, itu ada bit error rate. Jadi ketika bit yang dikirim terlalu banyak error, maka dia akan ditolak. Nah, toleransinya biasanya gini, perangkat itu misalnya 10 pangkat minus 6 gitu. Berarti dalam 1 juta bit yang dikirim, toleransi kesalahannya 1. Ada juga yang 10 pangkat minus 4, berarti dalam 10.000 bit yang dikirim, ada toleransi kesalahannya 1. Nah, nanti dia untuk deteksi kesalahan pakai apa? Ada namanya pakai Hamming code. Nah, nanti kita pelajari itu, Hamming code. Oke, nah simpul pada jaringan tidak dapat menghubungkan jaringan 30, serta sebaliknya juga demikian. Hal ini terjadi karena router R1 tidak mempunyai informasi tentang di mana jaringan 30 tersebut. Juga router R2 tidak mempunyai informasi tentang jaringan 10.0.0. Nah, informasi dapat diberikan kepada router melalui static routing, namun bila jaringan tersebut berkembang dengan menempatkan banyak router, maka administrator akan menempatkan kesulitan dalam skalabilitas. Setiap kali terjadi perubahan jaringan, maka administrator harus bisa mengubah informasi tersebut. Masalah pertukaran informasi ini diselesaikan dengan protokol yang disebut protokol routing. Protokol ini digunakan router untuk saling memberikan informasi tentang jaringan yang diketahuinya. Gitu. Makanya tadi kita bisa minta dia cari titik terjauh atau cari titik terpendek, atau dia harus mampir ke beberapa poin. Nah, itu kita bisa atur di router ini. Asal tadi IP, asal IP tujuan lewatnya mana itu diinfoin, kita setting semuanya. Jadi secara sederhana router cara kerjanya kayak gitu. Nah, pada akhirnya tabel routing pada masing-masing router akan terbentuk sebagai berikut. Ini contohnya via jalurnya tujuannya ke sini via 10.0.1, interface Ethernet, metriknya 0. Metrik ini nih ukuran biaya yang akan diperhitungkan oleh router menentukan rute terbaik atau best path-nya berdasarkan lompatan. Jadi dia harus lompat berapa kali. Nah, kalau di settingan router ini ada nih nanti muncul. Ya, tabel routing R1 20.0.0, terus 20.0.01 pakainya serial, 30.0 ke 20.0.1 pakai serial, metriknya 1, berarti ada loop atau hop count-nya itu 1. Tabel routing R2 ini via Ethernet, ini 0 metriknya, terus tujuan 20.0 via 20.0.2 itu serial, kemudian tujuan 10.0.0 via 20.0.02 itu serial, metriknya 1. Ini ya, teman-teman. Nah, maksud hub itu ini tuh hub. Jadi lompatan ke sini. Kita ambil contoh ini dari 30 ke 20.1. Ini dari 30 ke 20.1.
Nah, ini kan ada lewatin ini. Nah, ini dimaksudnya hop, dimaksud lompatan. Nah, routing statis itu terjadi jika admin secara manual menambahkan router-router di routing table dari setiap router. Routing statis memiliki keuntungan sebagai berikut. Tidak ada overhead pada CPU router, kemudian routernya lebih murah dibandingkan dengan routing dinamis. Tidak ada bandwidth yang digunakan di antara router. Routing statis menambah keamanan karena administrator dapat memilih untuk mengisikan akses routing ke jaringan tertentu saja. Cuman routing statis memiliki kerugian berikut. Administrator harus benar-benar memahami internet network dan bagaimana setiap router dihubungkan untuk mendapat konfigurasi yang benar. Jika sebuah network ditambahkan ke internet network, administrasi harus menambahkan sebuah rute ke semua router secara manual. Routing statis tidak sesuai untuk network-network yang besar karena menjaganya akan menjadi sebuah pekerjaan full-time sendiri. Routing default digunakan untuk mengirimkan paket-paket secara manual, menambahkan router ke sebuah network tujuan yang remote yang tidak ada di routing table ke routing hub berikutnya. Nah, bisanya digunakan pada jaringan yang hanya memiliki satu jalur keluar. Nah, routing dinamis ini routing protokol digunakan untuk menemukan network dan melakukan update routing table pada router. Dan ini lebih mudah daripada menggunakan routing statis. Tapi ini yang membedakan adalah proses-proses di CPU, penggunaan bandwidth dari jaringan. Dia ada routing default, routing statis, sama routing dinamis. Nah, routing protokol tidak lain deskripsi formal dari set atau rule-rule dan konversi yang menentukan bagaimana device-device dalam sebuah network bertukar informasi. Jadi protokol itu aturan yang harus disepakati. Salah satu yang dikunci oleh produsen-produsen dunia persinyalan kalau di kereta, itu salah satunya protokol ini. Jadi kalau kita pakai beda merek, dia nggak bisa saling komunikasi. Makanya salah satu subsistem yang cukup dikejar sama banyak orang kalau di perkeretaapian itu railway system. Itu sistem signaling, telekomunikasi, sama AFC. AFC itu sistem tiketing. Karena ini masalahnya, ketika mereka udah menang tender di awal, maka selama operator itu masih berdiri, kecil kemungkinan untuk dia akan berganti merek. Berikut dua tipe dasar protokol. Root protokol merupakan protokol-protokol yang dapat dirutekan oleh sebuah router. Root protokol memungkinkan router untuk secara tepat menginterpretasikan logical network. Contoh dari root protokol itu ada IP, IPX, AppleTalk, DHCNet. Kemudian routing protokol, terdapat tiga kelas routing protokol, yaitu distant vector, link state, sama hybrid. Nah, distant vector ini menemukan jalur terbaik ke sebuah network remote dengan menilai jarak. Rute dengan jarak hop yang paling sedikit ke network yang dituju akan menjadi rute terbaik. Baik RIP dan AGRP adalah routing protokol jenis distant vector. Nah, RIP sama AGRP mengirim semua routing table ke router-router yang terhubung secara langsung. Kemudian ada link state, disebut juga protokol short path first. Setiap router akan menciptakan 3 buah tabel terpisah. Satu dari tabel ini akan mencatat perubahan dari network-network yang terhubung secara langsung. Satu tabel lain menentukan topologi dari keseluruhan internet network, dan tabel terakhir digunakan sebagai routing table. OSPF adalah sebuah routing protokol IP yang sepenuhnya link state. Protokol link state mengirim update-update yang berisi status dari link mereka sendiri ke semua router lain di network. Dan hybrid, protokol hybrid menggunakan aspek-aspek
dari routing protokol jenis distance vector dan routing protokol jenis link state sebagai contoh dari EIGRP. Nah, yang paling banyak digunakan yang ini, link state sama hybrid ini, yang paling banyak digunakan. Bentar ya, bentar. Saya nyolokin charger dulu. Siapa aman Pak? Protokol. Protokol-protokol ini digunakan untuk merawat routing table pada router-router. Contohnya RIP, Routing Information Protocol, merawat daftar jarak tempuh ke network-network lain berdasarkan jumlah hop, yakni jumlah router yang harus lalui oleh paket-paket untuk mencapai address tujuan. Routing Information Protocol dibatasi hanya sampai 15 hop. Broadcast diupdate dalam setiap 30 detik untuk semua Routing Information Protocol guna menjaga integritas. Nah, ini cocoknya digunakan untuk jaringan kecil. Kemudian open short path first menggunakan kecepatan jaringan berdasarkan metrik untuk menetapkan path-path ke jaringan lainnya. Setiap router merawat map sederhana dari keseluruhan jaringan, update-update dilakukan via multicast, dan dikirim jika terjadi perubahan konfigurasi. OSPF cocok untuk jaringan besar. Kemudian Enhanced Interior Gateway Routing Protocol merawat satu set metrik yang kompleks untuk jarak tempuh ke jaringan lainnya. EIGRP menggabungkan juga konsep link state protocol. Broadcast diupdate setiap 90 detik ke semua EIGRP router berdekatan. Setiap update hanya memasukkan perubahan jaringan. EIGRP sangat cocok untuk jaringan besar. BGP merupakan Distance Vector Exterior Gateway, protokol yang bekerja secara cerdas untuk merawat path-path ke jaringan lainnya. Update-update dikirim melalui koneksi TCP. Kemudian ada administrative distance, digunakan untuk mengukur apa yang disebut dapat dipercayaan dan informasi routing yang diterima oleh sebuah router-router dari router tetangga. Administrative distance adalah sebuah bilangan integer 0 sampai 255, di mana 0 adalah yang paling dapat dipercaya dan 255 berarti tidak akan lalu lintas data yang melalui rute ini. Jika kedua router menerima dua update mengenai network remote yang sama, maka hal pertama yang dicek oleh router adalah administrative distance. Jika satu dari route yang dia advertise memiliki administrative distance yang lebih rendah dari yang lain, maka router dengan administrative distance terendah tersebut akan ditempatkan di routing table. Jika kedua route yang di-advertise memiliki administrative distance yang sama, maka yang disebut metrik dari routing protokol, misalnya jumlah hop atau bandwidth dari sambungan, akan digunakan untuk menemukan jalur terbaik ke network remote. Kalau masih sama, kedua administrative distance dan metrik maka digunakan load balance. Nah, ini tabel sebuah router Cisco yang memutuskan rute mana yang ditempuh. Administrative distance, interface yang terhubung 0, rute statusnya 1, EIGRP 90, EGRP-nya 100, OSPF-nya 110, RIP-nya 120, eksternal EIGRP 170. Yang tidak diketahui 255. Ini contoh nih, kalau kita pakai routing atau router, kemudian kita akan setting. Terus kita mau pilih
pakai rute yang mana yang mau kita pakai. Administrative distance-nya kita bisa lihat. Nah, kalau pakai router yang mereknya Cisco, itu kabel Ethernet yang dinyolok juga beda konfigurasinya. Jadi kan ada cross, ada strength, ada strength, ada cross ya. Nah, kalau yang Cisco itu beda. Nanti kita belajar. Yang Cisco tipe kabelnya yang ketika dicolok itu beda. Karena kabelan itu kan ada 8. Ada biru, biru putih, oranye, oranye putih, terus coklat, coklat putih, sama eh, hijau, hijau putih. Nah, ke kalau strike kan lurus semua. Kalau yang cross itu nomor 23 sama 234 sama 6. Nah, itu di apa saling crossing. Nah, kalau yang Cisco itu beda konfigurasinya. Oke, mungkin itu perpelahan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi teman-teman udah join. Eh, kita sorry ya singkat banget karena ini apa materinya kita pelan-pelan lah. Nanti ketika di dalam kelas ya insya Allah kita banyak sharing-sharing lagi. Terus saya kalau teknik informatika nih, misalnya agak bingung karena teman-teman setelah ini nggak ada lanjutan, terus nggak semua punya basic yang sama untuk teknik informatika. Tapi yang saya ajarin tuh yang kemungkinan besar pasti teman-teman akan temui nanti, terutama yang ngambil atau yang suka Sintel ya. Tuh, saya pilih-pilih materi yang teman-teman bisa digunain lah nanti kalau ngambil Sintel. Oke, mungkin itu. Terima kasih atensi teman-teman semua. Sorry malam-malam kita harus kuliah. Ketemu lagi minggu depan. Eh, nanti waktunya nanti saya kabarin lagi. Eh, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.